gimana ya, kalau saya pikir saya kerja normal ini nggak bakal selesai dalam waktu dekat gitu loh, nggak bakal bisa melunasi dalam waktu dekat. Ibaratnya nominalnya sangat besar, saya kalau kerja normal ini bisa butuh bertahun-tahun nih untuk melunasi, belum lagi bunganya ini semakin lama kan berbunga-bunga. Nah di situ jalan satu-satunya saya mikir, waduh ini kayaknya udah di luar kemampuan saya nggak nemu jalan. Akhirnya saya, ya siapa nih yang bisa bantu saya, ya saya sih kepikiran ya Tuhan gitu loh. Tuhan nih yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha bisa segalanya. Jadi saya sempat tuh ada mungkin tiap jam 2 pagi atau jam 3 pagi saya tuh tiap hari bangun di jam yang sama, saya pasang alarm, saya doa yang sama terus. Logika saya ya Tuhan, saya kontribusi, maksudnya waktu saya mau korbanin waktu saya, misalnya waktu istirahat saya bangun jam 2 pagi benar-benar untuk kamu loh, untuk datang ke kamu, untuk minta pertolongan ini segala macam saya lakukan, karena ya aku percayalah kamu yang bisa nolong aku, bukan siapa-siapa. Benar-benar memang di Desember 2014 itu puncak-puncaknya rame-ramenya order-orderan itu. Dan di 2014 itu akhir itu benar-benar di Desember itu utang saya benar-benar bisa lunas. Halo, nama saya Deki, saya direktur dari PT The Brain Sukses Sejahtera, perusahaan yang bergerak di bidang distributor mesin industri kreatif. Saya ingat waktu dulu sejak SD itu sering ditanyain kan waktu nulis di sekolah itu cita-cita apa. Saya ingat saya selalu tulisnya itu pengusaha gitu. Jadi nggak tahu kenapa itu terlihat keren aja. Jadi kalau pengusaha itu keren. Sekolahnya pun saya juga sampai SMA aja, karena waktu mau lanjut kuliah itu selain nggak ada biaya juga saat itu juga bingung juga sih mau kerja apa, mau masuk jurusan yang mana, itu sama sekali ngeblank. Jadi akhirnya kepikirannya mulai langsung kerja aja kayak gitu. Kerjaan pertama saya itu jadi kurir obat di sebuah distributor farmasi ya. Jadi kirim-kirim obat-obat lah, barang-barang naik motor itu waktu itu dulu. Di situ saya cuma bertahan 1 bulan. Jadi saya juga ingat waktu itu pernah sampai jatuh dari motor waktu mau belok, gara-gara bawa barang terlalu berat isinya. Akhirnya obat-obatnya itu jatuh semua di jalanan gitu. Ruang waktu itu jalanannya rame banget. Itu saya sampai waduh stres tuh, karena di tengah-tengah jalan dibel di sana sini. Setelah itu kerja di percetakan ya. Pada saat percetakan itu sebenarnya sama sekali nggak ngerti juga komputer, tapi akhirnya juga belajar di situ, tiap hari pegang, lama-lama jadi ngerti. Jadi di situ bukan desain ya sebenarnya, kayak tukang setting. Tukang setting tuh kalau di percetakan biasanya kayak gambar-gambar jiplak sudah ada, misalnya ada nota nih, ada nota di scan kemudian digambar, dibikin jadi desainnya, jadi file untuk Corelnya kayak gitu. Jadi di percetakan itu juga banyak belajar juga tentang ya proses percetakan ya. Jadi diajari juga proses cetak itu mulai dari harus bikin filenya, kemudian bikin platnya, bagi pecah warnanya seperti apa, kemudian masuk ke proses percetakannya, bikin plat sampai naik ke cetaknya, sampai dipotong, dijilid segala macam seperti itu. Jadi cukup banyak belajar lah di sana. Jadi paham nih artinya percetakannya di situ ya. Itu mungkin jadi cikal bakalnya nanti perusahaan The Prince ini larinya juga nggak jauh-jauh dari printing kan, seperti itu. Kemudian setelah 1,5 tahun nih di percetakan, saya dapat tawaran lagi untuk kerja di pabrik emas ya, pabrik emas di Surabaya. Kebetulan papa saya itu kerja di sana juga. Waktu itu menurut saya ini tawaran yang menarik sih, karena kan juga wah di pabrik emas ini tantangan baru nih kayak gitu kan. Di situ saya ditempatkan di satu posisi yang
itu aja, tapi benar-benar diajari nih dari awal, mulai proses desain sebuah perhiasan emas itu seperti apa, kemudian juga sampai proses bikin cetakannya seperti apa, sampai jadi barang jadinya sebuah perhiasan itu seperti apa, itu benar-benar diajari semua di situ. Jadi saya mendapatkan apa ya, porsi khusus lah di situ. Jadi saya benar-benar merasa belajar banget, ngerti mesin-mesin, segala macam mesin manufaktur itu di sana. Jadi mulai dari mesin produksinya, kemudian di bengkelnya itu juga ada mesin puput, mesin milling, mesin apa, bikin molding-moldingnya itu. Saya banyak ditempatkan di bengkel situ sih. Jadi saya sempat juga pegang-pegang mesin puput, apa, bengkel-bengkel ngelas apa segala macam di situ. Tapi saya bersyukur ditempatkan di bengkel itu, karena bengkel itu memang ternyata pusat teknisnya ya. Teknisnya itu bikin pinternya orang itu di situ, teknik. Bahkan orang-orang bengkelnya sana itu jago banget gitu. Jadi sampai bisa mereka tuh bisa nembak mesin. Misalnya mereka beli mesin nih import dari Italia, dari mana, mereka bisa duplikat mesin itu hanya dengan peralatan dari bengkelnya tersebut. Jadi benar-benar luar biasa. Saya banyak belajar, saya banyak diajari. Teknis-teknis saya terasa tajam di sana. Jadi dari yang benar-benar nggak tahu sampai bisa pegang bubut, bisa pegang milling, bisa pegang CNC. Tapi ada saatnya itu akhir-akhir tahun tuh saya mulai kayak apa ya, mulai kepikiran cari tambahan-tambahan gitu loh. Desain logo, desain brosur, segala macam. Jadi nyambi sih setelah pulang kerja dari pabrik emas, saya masih terima orderan seperti itu ya, buat tambahan-tambahan lah. Sampai pernah itu, sampai kadang saya harus bolos sampai izin di perusahaan, di pabrik emas itu tadi, izin untuk ngerjain kerjaan saya. Lama-lama saya kerasa kayak, waduh, nggak enak, ini nggak benar nih. Saya satu sisi di pabrik emas saya sudah banyak dibantu, tapi kok saya malah kayak ngecewain seperti ini, kan dalam hati itu nggak enak ya. Akhirnya saya pikir-pikir matang-matang, akhirnya saya benar-benar memutuskan untuk berani resign kayak gitu. Sebenarnya itu pertimbangannya kenapa kok sampai berani resign gitu loh. Ibaratnya yang ini kan nggak tentu, dan juga saya nggak ada background kerja sendiri, jadi benar-benar ngeblank ya. Karena saat itu dulu kepikiran apa ya, tantangan baru sih, ibaratnya resikonya juga saya timbangkan. Misalnya andai kata nanti kerjaan sendiri ini nggak jalan, saya masih bisa nih, maksudnya saya juga hidup itu masih numpang nih di rumah orang tua, masih bisa makan di sana, juga nggak ada tanggungan, nggak ada belum menikah juga kan, jadi nggak ada tanggungan yang gimana-gimana. Ibaratnya elek-elek aku nggak jalan, aku sih bisa makan, bisa tidur dengan baik kayak gitu aja. Jadi ya itulah, akhirnya berani ngomong baik-baik juga sama bos saya yang di pabrik emas itu. Cukup gak enak sih, tapi akhirnya bosnya, setelah saya ngomong, bosnya cukup berbesar hati, cukup baik, dan mendukung juga keputusan saya. Jadi akhirnya saya juga bisa resign dengan enak dan melanjutkan dan memulailah ini pekerjaan bisnis sendiri ini tadi. Awal mula kerja sendiri itu kan dari jasa desain-desain itu yang kemarin. Jadi mulai terima desain logo, desain brosur, poster-poster, cuman desain. Kemudian customer itu minta nih, aku kok harus habis dapat desain dari kamu, aku harus cari percetakan lagi nih. Nah, kenapa nggak sekalian aja kamu cetakin kayak gitu, biar aku nggak ribet-ribet. Oke, karena di situ saat itu saya pernah bekerja di percetakan, saya tahu nih proses-prosesnya. Ya udah, akhirnya saya berani terima. Itu mulai bisa dari jasa desain merambah ke percetakan. Jadi mulai terima cetak-cetak brosur, cetak nota, cetak apa segala macam. Dan di situ juga mulai sudah berani pakai karyawan pertama saya untuk kayak kirim-kirim apa segala macam, dari mulai jasa percetakan itu tadi. Kemudian terus berkembang, jasa percetakan sudah berapa lama kita jalanin, makin lama
terus berkembang ke arah bisnis advertising. Jadi percetakan tetap jalan, terus kita kembangkan ke advertising tuh kayak bikin reklame gitu, karena dulu tuh sempat punya kenal sama teman juga kerja di reklame. Wah, ini kayaknya menarik juga nih, bikin papan nama, neon box kayak gitu segala macam. Akhirnya kenalan juga sama tukang-tukang, ternyata banyak tukang-tukang produksi yang bikin seperti itu. Saya ajak kerjasama, yaitu tadi. Jadi saya kepingin lebih ke one stop promotion ya. Jadi ada customer itu biasanya butuh itu kan, kalau mau buka usaha itu ya dia bikin logonya, kemudian dia bikin nota-notanya, stempelnya, brosurnya, papan namanya, nanti tokonya di branding apa segala macam. Nah, disitulah berkembang ya. Jadi dari desain, percetakan, kepake, advertisingnya juga jalan. Jadi ya saya jalanin di situ bisnis advertising cukup lama juga. Terus kemudian di tengah-tengah juga dari situ saya bisa ketemu juga customer yang besar, kemudian menawarkan nih, waktu itu digital printing tuh booming tuh, jadi cetak-cetak banner, baliho, pakai mesin yang large format ya, digital printing yang kayak buat cetak-cetak stiker tapi yang panjang tuh, lebar. Ayo join yuk, invest mesin kayak gitu. Jadi ikut aja, jalan aja. Jadi sempat tuh buka digital printing juga, joinan sama teman-teman gitu. Jadi ini kalau cerita sedikit pengalaman pahitnya lah, waktu berbisnis sama teman banyak dapat itulah pelajaran lah, misalnya kayak akhirnya timbul gesekan, kemudian juga ada kayak ya rasa keserakahan lah, kak di situ bisnis rame, kayak ingin mendominasi apa segala macam, nanti pasti juga kepikiran juga, kamu kerjamu seperti ini, kerjaku yang seperti ini, yang merasa agak lebih kerjanya lebih dulu, mereka mendapatkan porsi yang lebih tinggi kayak gitu ya. Singkat cerita itu sih yang bikin saya akhirnya kehilangan motivasi untuk melanjutkan di bisnis digital printing, sempat karena ya keserakahan lah di situ, dan merasa saya tidak fair lah. Sudah mereka, wah ini udah nggak bener nih, kayak saham saya harus dipaksa jual ke mereka kayak gitu, dan jadi nggak fair lagi lah menurut saya. Jadi akhirnya saya udah nggak ada motivasi untuk melanjutkan seperti itu. Tiba-tiba dapat penawaran nih dari teman juga, mau nggak bisnis ini tuh tour and travel kayak gitu, cuman jualan tiket aja, tiket pesawat kayak gitu. Dulu zamannya itu masih belum ada online yang tiketing seperti kayak Traveloka, tiket.com kayak gitu, masih belum. Dulu tuh sistemnya masih pakai tour and travel agent kayak gitu. Nah, saat itu dia nawari jualan kayak sistemnya seperti itu supaya kita bisa masuk ke sistemnya travel, kita bisa submit booking issue tiketnya sendiri gitu ya. Murah dulu tuh, ditawari juga investasinya nggak mahal, cuman ya beli sistemnya sama karyawan aja 1-2 untuk mereka bisa booking isut. Nah, di situ kak, yang awalnya saya kira bisnisnya simpel, ternyata nggak sesimpel itu gitu. Ternyata banyak apanya ya, banyak tantangannya lah. Kayak misalnya itu tantangannya kayak ya orang-orang tuh pada minta itu booking tuh ngeceknya tuh cepat gitu loh. Bisa kan tiketing tuh tiap detik, tiap menit tuh harganya bisa berubah, atau seatnya kadang bisa langsung penuh apa segala macem. Itu sih, ngecek tiket apa segala macam, permintaan orang itu nggak bisa, nanti dulu, waduh itu kejar-kejaran sama waktu, itu susah. Terus kemudian kedua, kebanyakan mereka juga kalau sudah jadi langganan itu mereka nggak mau bayar dulu, biasanya bayar belakang, udah isutkan aja dulu. Nah, sistemnya tiketing itu kan bayar di depan ya, kita harus deposit dulu untuk bisa issue tiket. Nah, harus modali dulu kayak gitu. Dari modali itu berarti kan keluar uang dulu, nekori dulu, sampai nanti customer sudah selesai baru customernya bayar. Nah, itu cash flow-nya harus besar kan, perputaran tiket tuh cukup lumayan ya, bisa sampai ratusan juta tuh. Nah, di situ mulai mengalami juga masalah cash flow, akhirnya juga terganggu lah cash flow. Jadi pusing juga tuh, sampai sempat tuh harus
pakai Gesture ya. Gesture itu ilegal, jadi karena saya mau nggak mau harus butuh cash. Tapi dari situlah sumber masalahnya muncul, karena awal mula saya nggak berhutang, jadi berhutang pada kartu kredit, pada bank, kemudian perputarannya juga makin lama makin kenceng. Nah di situ kok makin lama utang yang saya gestun ini masih makin lama makin besar ya, makin banyak ya. Nah itu yang awal mula dulu saya nggak pernah ngutang, sekarang jadi utang, nggak jadi bebannya itu banyak gitu. Belum lagi nanti ketemu tantangan lagi customer yang ada yang juga nggak bayar, ada yang juga nanti ada masalah, ada kesalahan di adminnya kita yang nekorin kayak gitu sih. Jadi waduh itu banyak dramanya sih. Padahal kan untungnya tiket tuh berapa sih? Tiket misalnya 1 juta gitu ya, untungnya paling 5.000 10.000 gitu loh. Tapi kita harus nalangi dulu di awal, keluarin uang segitu besarnya, nanti resikonya ada, nanti ternyata maskapainya tutup. Pernah tuh kemarin case-nya saya, Merpati tutup, Batavia tutup. Jadi customer yang sudah pesan nggak bisa berangkat, ya mereka nggak mau bayar dong, kan nggak berangkat tiketnya. Dari situ saya juga nggak bisa ngeklaim ke maskapainya tutup. Nah disitulah banyak jebakan-jebakannya. Wah akhirnya ya makin berdarah-darah lah. Jadi itu benar-benar kayak waduh ini susah banget ya, berat banget. Sampai akhirnya di puncaknya itu saya kena pukulan berat. Jadi waktu tour and travelnya itu saya kan juga ada terima jasa travel agent ya, memberangkatkan tour gitu. Waktu itu saya cuma ngelempar ke tour agent lain, saya dapat komisi, cuman kayak berangkat. Nah pada itu saya ini sudah bayar semuanya, customer udah bayar ke saya udah bayar ke travel agentnya. Itu di hari travel agentnya kabur, nggak berangkatin, ya saya kan yang tanggung jawab gitu loh, saya yang harus cover ini. Nah sedangkan travel agentnya udah hilang, waduh kena tipu. Di situ pukulan yang sangat-sangat berat sih buat saya, buat bisnis. Saat satu sisi kondisi keuangan juga minus kan, banyak utang tuh, kartu kredit apa segala macam makin besar, kemudian cash juga lagi minus kan, nggak pegang duit, kemudian juga akhirnya ditekan seperti pukulan seperti ini, wes lengkap lah sudah ibaratnya. Cukup bikin apa ya, nggak nafsu, wes tuh nggak nafsu makan, wes nggak bisa tidur nyenyak, tiap hari juga harus dikejar-kejar sama customer, ayo gimana uangku balikin, seperti itu stres banget sih itu. Saya tetap tanggung jawab kok, saya bilang saya ke customer, cuman saya lagi gak pegang uang, saya minta kasih waktu untuk mencicil kayak gitu. Saya nggak lari karena saya tanggung jawab juga, karena ini memang saya mau kok balikin apa segala macam, tapi kondisinya lagi nggak ada. Saya pikirin di situnya. Itu masa-masa yang cukup berat, karena customer juga pasti juga khawatir kan, karena uangnya itu kan di saya, takutnya saya ini kabur tiba-tiba di tengah-tengah. Makanya tiap hari itu dikejar-kejar, ayo Dek, gimana nih, gimana, kapan kamu merasa kayak aku ini kriminal gitu loh, kayak aku ini maling, kayak aku sesuatu yang jahat, apa yang dikejar-kejar seperti itu. Sangat-sangat nggak nyaman tuh. Itu sampai berat saya saat itu turun sempat susut ada 5 kiloan. Udah ngeblank, benar-benar ngeblank lah, ibaratnya kita ini udah nggak ketemu jalannya, ditekan-tekan terus. Kerja pun juga kita nggak bisa maksimal dong, pasti kerja tiap ditelepon kayak gitu kita angkat, ya harus dimaki-maki, dikejar-kejar, ya kan gak enak gitu loh. Jadi udah nggak bisa mikir jernih, nggak bisa kerja dengan tenang. Waduh nih tak pikir-pikir nggak bisa nih kayak gini gitu loh. Saat itu berjalan, akhirnya saya masih cari-cari cara lain, apa pinjam sana, kartu kredit yang saya itu saya gestunin maksimal semua, sisa limit saya gestunin, saya nggak mikir bunganya nanti lebih berbunganya lagi, tapi saya mikir saya pokoknya nggak ditekan-tekan dulu deh, lunasin dulu lah customer ini, nanti urusan sama bank apa dipikir belakang. Saat itu yang pikiran saya cuman pokoknya nggak ditekan-tekan lagi, nggak dikejar-kejar lagi lah. Saya kayak biarkan saya tenang, baru mikir di situ. Tinggal mikirnya yang utang yang jauh lebih besar ini tadi, dengan yang bunga berjalan itu tadi. Nah disitulah akhirnya
paling enggak sudah nggak kepepet lagi. Terus kemudian juga tinggal mikir ini mau jatuh tempo nih kayak gimana, nominalnya besar-besar. Gimana ya, kalau saya pikir saya kerja normal ini nggak bakal selesai dalam waktu dekat gitu loh, nggak bakal bisa melunasi dalam waktu dekat. Ibaratnya nominalnya sangat besar, saya kalau kerja normal ini bisa butuh bertahun-tahun nih untuk melunasi, belum lagi bunganya ini semakin lama kan berbunga-bunga. Nah di situ jalan satu-satunya saya mikir, waduh ini kayaknya udah di luar kemampuan saya nggak nemu jalan. Akhirnya saya ya siapa nih yang bisa bantu saya, ya saya sih kepikiran ya Tuhan gitu loh. Tuhan nih yang maha kuasa, yang maha besar, yang maha bisa segalanya. Ya wes dari situ terus ada temen nyaranin juga, coba doa aja yang mungkin kamu tiap hari apa jam berapa doa yang sama terus menerus. Itu saya lakukan karena saking nggak tahu mau ngapain. Jadi saya sempat tuh ada mungkin 2 minggu pas 1 bulan tuh saya bangun tiap jam 2 pagi atau jam 3 pagi. Saya tuh tiap hari bangun di jam yang sama, saya pasang alarm, saya doa yang sama terus. Logika saya ya Tuhan, saya kontribusi, maksudnya waktu saya mau korbanin waktu saya, misalnya waktu istirahat saya bangun jam 2 pagi benar-benar untuk kamu loh, untuk datang ke kamu, untuk minta pertolongan ini segala macam saya lakukan karena ya aku percayalah kamu yang bisa nolong aku, bukan siapa-siapa. Ya situ sambil berjalan, kemudian doa, kemudian juga akhirnya mulailah muncullah ide-ide ya. Jadi saya tuh ingat, saya tuh ada kenal teman saya, itu ada teman kita sama-sama posisinya merangkak gitu loh, tapi kemudian aku lihat perkembangannya dia tuh wah ngejos gitu loh, kayak wih gila nih suksesnya luar biasa, jadi produk-produknya rame, untungnya banyak. Dia cerita nih, wah rame nih gara-gara aku jualan lewat internet kayak gitu. Nah kemudian dari situ aku kepikiran, terus aku cuman cari-cari nih, dulu ada sempat tuh saya baca di koran ada seminar pelatihan internet marketing. Wah ini cocok nih, semoga saya bisa ikut ini nanti bisa seperti teman saya ini yang bisa menyelamatkan saya nih. Pada saat itu juga kan seminarnya itu kan nggak gratis ya, berbayar, dan cukup lumayan juga buat saya kondisinya saat itu, nggak megang uang, masih minus. Wes aku nekat aja kepepet, wes berdoa lagi, Tuhan aku memang ya tunjukno jalan, aku mau ikut ini. Yaudah akhirnya wis tak beranikan diri, wis melok wis, kalau aku nggak punya jalan lain di sini, oke cari uang pinjam sana sini, bayar lagi seminarnya, ikut di situ. Untungnya ya itu ilmunya bagus gitu loh, jadi saya bisa terapin di sana ya. Dan karena juga saya lagi kepepet, saya menerapkan semua apa yang diajarkan di situ, ilmu-ilmunya yang dipelajari saya terapkan di situ. Tapi pertama-tama nggak langsung mesin sih, itu sempat juga nyoba running text ya. Jadi running text lampu-lampu LED itu awal mula saya SEO kan dan berhasil di situ. Jadi lampu-lampu advertising itu cukup dapat banyak. Kemudian akhirnya lari ke mesin juga karena itu tadi pertimbangan saya, mesin ini yang lebih saya kuasai. Mesin pertama itu mesin laser cutting. Jadi kita sempat juga dapat supplier, dapat vendor yang importir mesin, saya bantu coba jualin di situ dan ternyata rame gitu loh. Akhirnya cikal bakalnya kenapa kok akhirnya The Prince ini sekarang lebih ke arah jual mesin kayak gitu loh, lebih ke arah, karena kita growth-nya apa segala macam di situ tuh, ketemu formula boomnya gitu, naiknya. Pada saat itu ini kejadian yang menarik ya, kayak sebenarnya waktu di posisi itu di 2014 kalau nggak salah, 2014 itu saya itu waktu jatuh-jatuhnya itu di awal 2014 kalau nggak salah, di bulan Mei atau Maret. Kemudian saya belajar internet marketing itu di bulan Juni. Itu kondisi saya berdarah-darah lah pokoknya. Saya itu sempat mengguman, kayak ibaratnya ya aku bergumul lah sama Tuhan aku kepingin akhir tahun ini hutang-hutangku lunas lah. Padahal saat itu dipikir itu sudah jelas nggak mungkin dengan kondisi saya saat itu ya. Cuman guman aja, tiba-tiba kayak aduh, mungkin dari segi capeknya apa segala macam, kayak
pikiran-pikiran kosong gitu loh. Terus kemudian saya nerusin yang digital marketing, internet marketing ini, kemudian mulai berjalan dari running test, kemudian mesin itu mulai progres. Itu ada kayak sekitar 3 bulan 4 bulan itu sudah mulai ada order udah mulai datang, apa permintaan segala macam. Disitulah mulai titik baliknya saya benar-benar memang di Desember 2014 itu puncak-puncaknya rame-ramenya order gitu. Dan saat itu saya juga ingat di 2014 itu akhir itu benar-benar di Desember itu utang saya benar-benar bisa lunas. Dari situ saya kayak berpikir ini keajaiban ya, maksudnya kok bisa tepat ya, kok bisa pas ya apa yang saya guman gitu. Jadi saya merasa ini kayak ada campur tangan ya Tuhan lah di sini untuk kayak kok bisa pas gitu loh, kok bisa timingnya pas sesuai apa yang aku gumankan. Jadi itu bikin satu menurut saya miracle lah buat saya. Jadi benar-benar kayak campur tangan Tuhan itu saya rasakan di sana. Kalau orang bilang mungkin sekarang ada hukum yang law of attraction ya. Jadi gimana apa yang kamu pikirkan akan mendekat dan mungkin akan bisa terjadi. Nah, mungkin saya bisa mengalaminya seperti itu. Jadi selama menjalankan bisnis The Prince mulai dari 2000, The Prince ini mulai dari 2007 kalau nggak salah. Sekarang sudah di 2022, bisa bertahan, bisa tumbuh sampai sekarang. Ada prinsip-prinsip yang yang menurut saya ini penting, yaitu kita ini harus fair. Fair ini artinya fair dari segi semua pihak dan harus juga win-win. Semua itu harus dapat benefitnya. Jangan sampai satunya untung, satunya rugi. Karena kalau kita pakai seperti itu nggak akan bertahan lama. Yang rugi ini akan lama-lama akan mati, akan tergeser atau akan pergi, karena itu nggak menguntungkan buat dia. Kita harus mikirin konsep gimana caranya bisnis ini bisa menguntungkan banyak pihak, mulai dari segi karyawannya, dari segi customernya, dari segi manajemennya. Semua itu harus merasa punya dapat benefit yang sama. Makanya disitulah berkumpul, semua pasti berusaha, di mana semua mendapatkan porsi-porsi yang benefit, mereka akan bekerja lebih giat lagi, mereka akan berusaha lebih keras lagi. Itu sih yang prinsip yang saya mau terus ada di bisnis. Jadi buat teman-teman yang kepingin bisnisnya jangka panjang, jangan mikiri kantong diri sendiri dulu, jangan mikiri perut diri sendiri dulu, tapi pikirkan semua pihak yang kalian ajak kerjasama yang dalam bisnis ini. Supplier pun seperti itu, supplier pun harus juga untung. Jangan kalian tekan-tekan terus maunya dapat kalian untungnya besar, suppliernya nggak untung. Kalau suppliernya nggak untung, dia tutup, terus kamu ngambil barang dari mana? Itu contohnya ya. Kalau karyawan juga, kalau kalian tekan-tekan kasih gajinya juga kurang apa segala macam, ya nggak bisa, mereka otomatis mereka bisa cari di tempat lain, atau ya mereka makin lama makin menderita, nggak produktif, nggak bagus juga gitu. Semua harus tumbuh di sini. Makanya itulah kenapa entrepreneur ini, kalau saya lihat pengusaha ini, yang saya lihat tuh adalah kemampuan untuk melihat kayak sisi kolaborasinya. Artinya sisi gimana cara nih, apa yang di depanku, apa yang di kelilingku ini, misalnya aku punya gelas, aku punya meja, aku punya, ya apa caranya gelas dan meja ini bisa mendatangkan keuntungan gitu loh. Apa caranya koneksiku, aku punya kenalan teman-teman seperti ini, ya apa caranya aku bisa mengkonekkan ini sama temanku satunya lagi, bisa saling menguntungkan. Disitulah peran entrepreneur ya. Jadi bisa melihat berbagai peluang di segala macam kondisi yang dia miliki kayak gitu loh. Jadi seninya entrepreneur itu di situ. Harus bisa melihat, misalnya nggak semua itu dilihat tuh dari segi kan, wah tuh nanti begini, nanti resikonya begini. Enggak, ya tetap itu dipertimbangkan. Cuman harus bisa berani melihat resiko sama benefitnya ini ditimbang-timbang dan bisa kamu pilih, kamu olah, resikonya kamu kecilin atau kamu jaga, ininya kamu terus gedein. Disitulah yang bisa menguntungkan banyak pihak, ya kan. Kamu punya teman yang jago jualan, sama kamu punya teman sama yang punya barang nih, barangnya bagus tapi dia nggak bisa jualan, kamu
punya teman yang jago jualan, ya udah kamu gandeng aja. Ibaratnya kan gitu, aku punya produk, tolong jual no ini, yuk nanti kita set sama-sama gimana caranya bisa dapat untung rame-rame, untungnya dibagi seperti itu. Jadi semua happy, yang ini happy, kita happy seperti itu. Jadi nggak bisa mikirin bisnis yang salah satunya rugi, pasti nggak jalan, pasti nggak tahan lama. Berubahnya cepat di eranya saya sampai sekarang ini ya. Jadi dulu sempat ngerasain TV aja dulu masih hitam putih, kemudian sampai jadi TV-nya warna, kemudian sekarang LED, terus kemudian internet, kemudian dulu nggak ada kan, telepon aja dulu masih susah, belum ada, terus kemudian pakai telepon yang dial, putar-putar, telepon koin, sekarang handphone, segala macam, smartphone. Nah, jadi harus terus improve, ya kan? Kalau nggak, kita saat ini mungkin unggul di atas, tapi kita diam di situ, kita nggak kerasa komputer market sudah berubah, udah bukan butuh kita lagi, udah nggak match lagi sama yang kita yang sekarang kayak gitu. Itu harus terus berinovasi. Jadi satu sisi untuk kita harus mencoba misalnya kayak 10 cara baru, mungkin bisa 10-10-nya gagal gitu, bisa juga nanti ketemu satu cara yang ampuh yang bisa untuk akhirnya mengcover kegagalan-kegagalan tersebut, seperti itu. Belajar lagi, harus mulai bekerja lagi, cari peluang baru lagi, terus kepingin ningkatin skillnya apa, kepingin bisa jadi seperti itu, apa yang belum kalian taklukkan, kalian lakukan di situ. The Prince ini lebih dikenalnya kan penyedia mesin ya, penyedia mesin sekarang di bidang industri kreatif. Sekarang memang lebih ke arahnya kan ke digital printing, kemudian laser cutting, CNC, industri grafika visual lah ya. Keinginannya ya tetap berada di lini mesin ini dan menjadi yang terbesar lah, penyuplai mesin yang terbesar lah di negara kita Indonesia ini. Jadi kalau patokan saya sekarang mungkin yang kepinginnya seperti kawan lama lah yang punya banyak mesin-mesin apa segala macam, mereka datengin mesin, mereka tuh saya jadikan panutan lah untuk wah ini saya harus bisa lebih besar dari kawan lama seperti itu. Jadi punya mimpi yang besar, harapannya nanti karena mesin-mesin ini menurut saya ini kan kita ini di eranya digital apa segala macam, manufaktur akan terus tumbuh, produk-produk akan terus dibutuhkan kan. Nah, produk-produk ini pasti butuh mesin-mesin dan mesin-mesin ini terus berkembang kan. Dari eranya sekarang eranya otomatis, kemudian nanti eranya kemudian nyambung ke internet, apa segala macam yang semuanya serba robot, apa segala macam. The Prince akan selalu berkembang mengikuti itu. Jadi akan nanti adanya eranya kita udah nggak jualan, mungkin jualan printing tapi nanti printing yang serba otomatis, robot yang melakukan apa segala macam seperti itu. Jadi kita akan menuju jadi jujukannya mesin-mesin di negara kita ini. Jadi kalau ada mesin-mesin baru harus carinya ke The Prince, harus bisanya ke The Prince lah yang paling dikenal orang kayak gitu. Jadi tips penting nih untuk pengusaha supaya bisa berkembang terus dan bertahan ya. Ibaratnya sekarang kan eranya banyak perusahaan bisnis usaha-usaha baru juga, tapi juga yang tutup, yang jatuh, yang apa itu juga banyak gitu loh. Nah, saya sudah menjalani bisnis ini dari 2007 sampai sekarang ini sudah 15 tahun ya, 15 tahun. Itu menurut saya yang modal utamanya adalah nama baik. Nama baik yang harus benar-benar dijaga. Artinya integritas kita nih yang itu enggak boleh sama sekali rusak gitu loh. Karena saya melihat orang kita bisnis bisa naik turun ya, bisa kadang juga jatuh, kita kena tipu, kena apa, bisa bangkrut, bisa apa. Tapi nama baik kita nggak ikut hancur selama kita bisa menjaga itu. Artinya gini, bisnis itu soal kepercayaan.
Orang customer beli ke kita karena percaya dengan kita, percaya dengan produk kita, percaya dengan perusahaan kita, percaya dengan manajemennya, seperti itu. Sama lah, orang nggak akan, kalau kamu orang udah melihat kamu sudah orang yang nggak bisa dipercaya, perusahaan yang nggak bisa dipercaya, ini perusahaan nggak beres ini. Orang akan pasti nggak akan memberikan kamu suatu kepercayaan, misal membeli produk kamu, memakai jasa kamu, kan udah pasti nggak akan, karena sudah tahu track record kamu sebelum-sebelumnya nggak bagus. Jadi modal bisa hilang, bisnis bisa berganti, tapi nama baik nggak bisa jadi pulih lagi, nggak bisa. Sudah sekali nama itu kamu rusak, kamu akan kesulitan seumur hidup kamu, bahkan sampai nanti ke anak cucu kamu akan diingat jelek-jeleknya ini tadi. Jadi akan bisa jadi kalau kamu sudah hilang di integritas sama nama baik, suram itu pasti masa depan, nggak akan bisa grow lagi.